Kecepatan Dewa Emas dan Biru begitu cepat sehingga Ji Jue terkejut, dan tiba-tiba mundur. Sosok itu berubah menjadi kegelapan. Kegelapan itu sulit ditemukan, tetapi sepertinya ada di mana-mana, dan dia bisa berkeliaran melalui lapisan ruang dan waktu. Antara. Tidak hanya itu, Ji Jue membuka mulutnya dan tiba-tiba mengeluarkan pedang ajaib. Pedang ilahi itu tajam, tetapi telah menjadi hitam. Pedang ilahi itulah yang dilucuti oleh Peng Shaoqing. Tidak hanya itu, Ji Jue melambaikan tangannya, dan seorang prajurit Tao yang terhormat muncul. Semuanya diserang oleh kegelapan, tetapi kekuatannya menjadi lebih kuat. Wajah klan Kunpeng yang kuat di panggung umum sangat garang. Ini adalah peninggalan dari 14 klan Kunpeng yang kuat sebelumnya. Ingin bersembunyi pada pencapaian ruang dan waktu. Apakah Anda berani membandingkan dengan saya? Namun, Qin Yichen sama sekali tidak takut. Wajahnya dingin dan tegas, dan auranya bahkan lebih ganas dan membunuh. Melihat tulang-tulang itu dipotong tiba-tiba, dia menyapu pedang ilahi Peng Shaoqing, memicu sinar cahaya. Bum bum bum. Membiarkan seorang prajurit Tao yang terhormat membombardir, Qin Yichen membuka dan menutup pedang di tangannya. Tetapi pedang itu begitu kuat sehingga sulit untuk mendekatinya. Keluar dari sini. Tanda seru. Tanda seru. Qin Yichen sangat marah, dan tiba-tiba menginjak tanah, dan melihat bahwa platform dewa melonjak oleh cahaya warna-warni. Emas, kayu, air, api dan bumi. Berubah menjadi dinding dewa yang tidak bisa dihancurkan, menutupi platform dewa ke segala arah. Ji Jue terkejut tiba-tiba. Dia hanya merasa bahwa Qin Yichen akan memblokir seluruh hidupnya, meninggalkannya mati. Segera, Qin Yichen tiba-tiba menjelajahi telapak tangannya. Telapak tangannya memegang jintu dan 10.000 tulang. Tetapi ketiaknya meledak dari telapak tangan dewa. 36 tangan kaisar. Tangan kaisar menekannya, mencabik-cabik ruang dan waktu dalam sekejap mata, dan tiba-tiba menangkap sinar kegelapan. Gumpalan kegelapan tampaknya terbang keluar dari antara telapak tangan. Tetapi melihat bahwa Qin Yichen telah mengangkat pisau untuk membunuh, jintu dan tulang-tulangnya dipotong dan dipotong, ganas dan liar. Pisau pencuri. Apakah Ji Jue adalah kelompok murid yang sama yang ditemui Qin Yichen di Hezezudi? Matanya penuh kegelapan, seolah dia bisa menelan segalanya. Tapi saat ini, pupil gelap Ji Jue menunjukkan rasa takut. Segera, Ji Jue meledak, 9 hari kegelapan. Pada saat itu, Ji Jue benar-benar menghancurkan tangan 36 kaisar, bahkan mengubah cahaya pedang. Tetapi dewa itu meledak ke dalam kegelapan yang tak terbatas dan naik ke langit. Bum bum bum. Bahkan 9 getaran membuat Tianhe berdesir, dan setiap suara terdengar seperti kehancuran. Sampai akhirnya, 9 lapisan kegelapan menutupi langit dan matahari. Di bawah satu sama lain, sinar cahaya apapun masih hidup dan sulit untuk dimasuki. Dan Ji Jue berdiri dengan bangga di atas 9 lapisan kegelapan, menghadap Tianhe, seolah tak terkalahkan. Mati. Tanda seru. Tanda seru. Ji Jue meledak, menginjak telapak kakinya, dan 9 lapisan kegelapan itu seperti 9 awan hitam, tertekan, satu lapisan mengerikan, dan satu lapisan agung. Orang ini, ada metode seperti itu? Tanda seru. Di atas Tian Peng Pas, bahkan 2 tetua Taisang yang terinformasi dengan baik dari klan Kunpeng, ekspresi mereka semua bingung. Mereka berpikir bahwa bahkan jika Peng Shaoqing hilang, setidaknya Ji Jue Si akan menunjukkan kartu trufnya, dan setidaknya membiarkan Qin Yichen mengenal dirinya sendiri dan musuhnya. Tahukah Anda, 14 orang kuat sebelumnya, Ji Jue dipenggal kepalanya dengan tangan kosong, hanya menggunakan jubah. Awalnya saya berpikir bahwa kemampuan Ji Jue akan berakhir di sini. Bagaimanapun, terlepas dari latar belakangnya, dia hanyalah seorang Dao Huajing. Siapa yang mengira Peng Shaoqing hampir terbunuh sebelumnya, tetapi pada akhirnya dia bahkan tidak mencoba metode asli orang lain. Hanya selapis awan hitam saja yang membuat Tian Peng Pas terasa tercekik, terlebih lagi 9 lapis awan hitam itu dipenuhi kegelapan, dan satu lapis lebih kuat dari satu lapis. Hingga tingkat ke-9, itu cukup untuk mengubah warna langit dan bumi. Bahkan dengan kekuatan Ji Jue, tidak mungkin untuk mengubah langit dan bumi. Tetapi setidaknya, di atas Tianhe, di atas platform dewa, tidak ada yang lain selain kegelapan. Qin Yichen mengangkat kepalanya dan melihat 9 lapisan awan hitam. Tetapi dia tidak bisa menahan cemberut. Bahkan dia merasakan api hitam berputar di awan hitam, membakar tulang dan hatinya. Pada saat itu, Qin Yichen sedang kesurupan. Jenis Taoisme ini. Di alam jiwa naga, mereka telah menerima warisan leluhur mereka, tidak terkecuali Feng Qiansui, dan yang terakhir mempraktikkan Feng Jiutian, Feng Wu Jiutian Jue, oleh Kaisar Jiutian. Dalam pengadilan Feng Wu 9 Langit, ada metode tirani yang cocok dengannya, yang disebut Feng Wu Jiutian. Qin Yichen dan Feng Qiansui awalnya adalah suami dan istri. Keduanya saling membantu dalam praktek, dan saling memahami Taoisme, berharap memiliki perasaan baru. Bagaimanapun, Qin Yichen lebih berpengetahuan daripada Feng Qiansui,
dan dari waktu ke waktu membantunya memberikan petunjuk, dan juga melihat kekuatan Feng Qianshui dalam 9 hari tarian Phoenix. Burung Phoenix menari selama 9 hari, dan 9 langit berubah menjadi lautan api, dan satu lapisan mengerikan. Begitu saja, sampai lapisan api ke-9 cukup untuk membakar langit. Itu hanyalah api terakhir di dunia. Tapi tampilan Ji Jue tentang 9 langit kehancuran gelap memiliki kesamaan dengan 9 hari Feng Wu. Qin Yichen tidak bisa memahaminya. Mungkin yang ada sendiri dan mengajarkannya kepada Ji Jue. Bagaimanapun, Dao Fa, metode yang dikembangkan oleh Dao Wei, sangat luar biasa. Dan esensi Tao memiliki kesamaannya masing-masing. Dan dengan kekuatan dari keberadaan itu, tidak perlu diragukan lagi untuk menciptakan Dao Fa seperti itu. Namun, keakraban semacam ini menyebabkan mata Divine Qin Yichen berkedip karena terkejut sesaat. Tetapi pada saat awan hitam menyerang, dia tidak terlalu memikirkannya. Menghancurkan 9 surga dalam kegelapan tidak diragukan lagi adalah tingkat Taoisme Kaisar Alam. Di bawah penindasan, bahkan di mana awan hitam menyelimuti, itu berasimilasi ke dalam kegelapan, menyebabkan seluruh tubuh Qin Yichen ditutupi dengan cahaya gelap. Namun, dengan awan gelap menutupi langit, Qin Yichen tetap tidak bergerak, menatap langit yang kusam. Tanpa diduga, biarkan kamu hidup lebih lama. Memotong. Detik berikutnya, 2 pedang Qin Yichen muncul lagi. Para dewa dan iblis saling terkait, dan mereka bergabung menjadi satu, berubah menjadi kekuatan besar yang tak terkatakan, penuh kegelisahan tanpa akhir, menebas langit dengan amarah. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Pedang itu melesat ribuan mil, pedang itu mengguncang langit. Aku melihat pedang itu melesat ke atas, benar-benar menghancurkan kegelapan berkeping-keping. Lapisan awan hitam pecah dari tengahnya, dan ketika itu hancur, aku melihat sosok ramping naik ke langit. Wow! Ji Jue awalnya tampaknya berada di atas 9 langit, tetapi melihat pedang itu ditembakkan langsung dari bawah kakinya ke 9 langit, memotong duri dan duri, tanpa merugikan. Tepat ketika dia kembali ke akal sehatnya, Ji Jue melihat bahwa bila cahaya dekat di depannya, dan yang terakhir terkejut, tetapi selain terkejut, lebih banyak dari mereka yang mengerikan. Mati. Alis Ji Jue terbelah, dan cahaya hitam terpotong. Kegelapan sangat pekat. Saat terbang, semua bekas kutukan hitam di pipi Ji Jue rontok. Dia tidak menyangka bahwa pisau pencuri ini benar-benar mengeluarkan kekuatan magis yang diberikan oleh tuannya. Kengerian cahaya hitam ini membuat Peng Haotian bergidik di matanya, dan bahkan merasa bahwa cahaya hitam itu akan mengikuti penglihatannya, mengisi matanya, dan menghancurkan segala sesuatu tentang dirinya. Dan Qin Yichen, yang baru saja membunuh awan hitam selama 9 hari dengan pisau, tidak terhindarkan untuk menghadapi pukulan ini. Saat itu, Qin Yichen sepertinya disambar petir di seluruh tubuhnya, kehilangan kecemerlangan di matanya, jatuh lurus ke bawah. Pada saat ini, Tian Peng, yang sudah siap untuk bersorak, kembali terdiam. Jenderal Angin.